Narkoba, sebuah kata yang menyimpan ribuan kisah kehancuran. Di Indonesia terdapat 3,5 juta orang setiap tahunnya yang terjerat dalam lingkaran gelap ini. Di balik angka-angka itu terdapat kisah nyata mengenai perjuangan, harapan, dan kehancuran. Hari ini kita akan secara langsung mendengarkan dari seseorang yang telah melewati neraka ketergantungan ini dan berhasil kembali ke cahaya. Kisah ini bukan hanyalah kisah tentang kehancuran, tetapi tentang seseorang yang berani dan memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Waktu itu saya terpengaruh pergaulan di SMA. Waktu itu saya punya masalah keluarga, orang tua saya bercerai, dan saya merasa sendiri. Terus ada teman yang nawarin ekstasi dengan alasan bisa bikin tenang. Karena saya labil dan butuh pelarian, akhirnya saya coba. Inilah yang disebut para ahli sebagai spiral kehancuran. Bagaimana narkoba tidak hanya menghancurkan kesehatan, tapi juga menghancurkan seluruh aspek dari kehidupan sang pengguna. Pas itu hidup saya berantakan sekali, hubungan saya dengan orang tua rusak karena saya sering bohong minta uang, terus kuliah saya juga terbengkalai dan uang saya habis buat beli ekstasi. Tidur saya kacau dan makan saya tidak teratur. Yang ada di pikiran saya pas itu cuma gimana caranya saya dapat ekstasi itu. Statement dari narasumber ini menjadi contoh nyata bagaimana pergaulan dan tekanan hidup membuat dirinya mencari pelarian yang salah. Saya jadi teringat waktu saya masih kecil, saya juga terpengaruh oleh pergaulan, yaitu pergaulan micin. Jadi waktu saya kelas 6 SD dulu, saya sering incip-incip masaku di jajan depan gerbang sekolah. Ya awalnya saya incip dikit-dikit gitu, tapi lama-kelamaan kok enak gitu. Yang bikin saya akhirnya sadar pas itu pas saya lihat ibu saya nangis minta saya buat berhenti. Beliau juga menjual perhiasan-perhiasannya buat bayar utang-utang saya. Di situ saya merasa jadi anak yang durhaka. Ditambah ada juga teman saya yang meninggal karena overdosis. Seringkali diperlukan adanya kejadian traumatis untuk membangunkan kesadaran para penggunanya. Seperti kematian teman dan air mata ibu menjadi cerminan bagaimana kelamnya masa depan. Proses awalnya itu sangat sulit. 3 bulan pertama rasanya itu kayak neraka. Badan saya remuk, emosi saya naik turun, dan juga pikiran saya itu kacau. Pas waktu itu juga saya sering banget nggak bisa tidur, tapi yang tetap bikin saya bertahan itu saya nggak mau bikin ibu saya itu sedih lagi. Gejala putus asa memang jadi momok yang menakutkan bagi para pecandu narkoba yang ingin kembali pulih. Tanpa tekad yang kuat dan dukungan dari keluarga, banyak sekali yang kembali terjerumus dalam fase ini. 3 bulan pertama memang terasa sulit, tapi kalau dibandingkan dengan di-ghosting oleh gebetan selama 3 bulan, hal ini jelas terasa lebih sulit. Saya salut dengan tekad kuat dari narasumber kita kali ini yang ingin kembali ke kehidupan yang normal dan kehidupan yang lebih sehat. Saya sangat salut dan narasumber kita kali ini sangat cocok untuk masuk ke podcast Deddy Kobusier. Yang pertama itu pastinya ibu saya. Beliau nggak pernah menyerah walaupun saya sering marah-marah waktu masa pemulihan. Terus selain itu juga konselor di panti rehabilitasi juga sangat membantu. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta ibu memang tidak kenal ujung. Di saat semua orang mungkin sudah menyerah, seorang ibu akan tetap berjuang untuk anaknya. Cara saya menghindari godaan itu dengan saya putus kontak dengan teman-teman saya yang lama yang masih make. Terus saya juga ganti HP dan medsos saya bersihkan. Lalu saya juga memperbanyak kegiatan positif seperti mengikuti ibadah dan berolahraga. Inilah yang dinamakan upgrade dalam hidup. Dia ingin kembali pulih dalam hidupnya yang penuh dengan kesesatan dan ingin hidup yang sehat. Dan yang paling menggoda untuk dia sekarang itu adalah notifikasi promo fitness gym dan check out untuk barang alat workout di rumah. Perubahan yang saya rasakan itu sekarang tidur jadi nyenyak, terus pikiran jadi jernih, dan nafsu makan juga teratur. Dan yang paling penting, hubungan saya dengan keluarga mulai pulih, dan juga sekarang saya bisa menabung dan bisa membuka usaha kecil-kecilan. Pemulihan bukan hanya tentang berani berhenti menggunakan narkoba, tetapi tentang bagaimana mereka dapat menemukan kembali makna hidup melalui perbaikan diri dan juga cara mereka mengatasi luka emosional. Bukan hanya membangun masa depan yang lebih baik lagi, tetapi tentang bagaimana mereka dapat mengatasi tantangan hidup dengan lebih positif dan juga lebih sehat. Yang paling penting itu jangan pernah takut untuk minta tolong.
tidak pernah ada kata mustahil untuk berubah, dan juga pikirkan aja orang-orang yang sayang sama kita, dan juga pikirkan masa depan kita karena masih panjang dan jangan disia-siakan. Salah satu faktor yang bikin saya masih bisa berada di sini sekarang ini karena saya berusaha untuk mengubah hidup saya ke jalan yang lebih benar. Saya jadi banyak melakukan aktivitas yang positif, seperti saya sekarang rajin beribadah. Oleh karena itu, tanpa Tuhan, saya tidak bisa berada di titik ini sekarang. Sebuah pesan yang kuat bagi seseorang yang telah melewati jalan neraka dan kembali ke kehidupan yang normal. Hal ini membuktikan bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang ingin kembali pulih dari narkoba. Saat ini saya akan menuju ke rumah narasumber kita, di mana tempat ini menjadi saksi perjalanan hidupnya dari masa tergelapnya hingga proses pemulihannya. Baiklah, sekarang saya berada di depan rumah narasumber kita dan marilah kita masuk ke rumahnya. Baiklah, sekarang saya sudah berada di dalam rumah narasumber kita, yang dimana tempat ini adalah tempat dimana dia melakukan proses pemulihannya dari narkoba. Dan bisa kita lihat di sini ada Alkitab, di situ ada alat-alat olahraga dan alat yoga, dan wow, ada apa itu teman-teman? Mari kita cek. Apa ini? Ini bubuk yang sangat aneh. Kita coba incip dikit-dikit ya. Jadi pada intinya rumah ini sudah terbebas dari yang namanya. Loh, ngapain kamu di sini? Loh? Ngapain kamu di rumah saya? Baiklah, kita sudah mendengarkan bagaimana statement dari narasumber kita. Sekarang marilah kita mendengarkan pendapat dari para ahli. Let's go. Boleh. Ketergantungan narkoba seringkali merupakan respon terhadap trauma dan juga permasalahan emosional yang dihadapi oleh para penggunanya. Para pengguna narkoba seringkali mencari pelarian untuk mengatasi rasa sakit yang tidak bisa mereka ungkapkan. Maka dari itu, proses pemulihan harus melibatkan keluarga dan juga orang-orang terdekat dari pengguna narkoba. Karena dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekat, para pengguna narkoba akan memiliki motivasi dan juga harapan untuk bisa keluar dari jeratan narkoba itu sendiri. Kasus seperti Axel ini sangat sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana pada masa remaja dan juga dewasa muda, seseorang seperti Axel ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan yang ia hadapi. Ditambah lagi dengan permasalahan keluarga yang mereka hadapi, hal ini merupakan kombinasi yang bisa dibilang sangat berbahaya bagi mereka. Kisah Axel mengingatkan kita bahwa di balik setiap kasus narkoba yang ada, terdapat aspek kemanusiaan di dalamnya. Kisah ini bukan menceritakan mengenai penghakiman, tetapi tentang kesempatan kedua. Seperti yang dikisahkan pada kitab Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hatinya, dan ia menyembuhkan orang yang remuk jiwanya. Bagi Anda yang sedang berjuang, ingatlah bahwa Anda tidaklah sendiri Dan akan selalu ada jalan pulang untuk menuju ke kehidupan lebih baik. Semangat untuk kalian semua. Oh, di sini kamu ternyata. Sini kamu.